Nah, suaranya ini emang agak kasar yang 160 cc ya. Enggak. Bertemu lagi dengan saya di channel Asrarudin TV. Oke teman-teman ya, seperti biasa ya, di konten saya ataupun di channel saya, konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat untuk banyak orang ya. Nah, di video kali ini saya mau review ya, selama saya pakai 8 bulan apa sih yang saya rasakan di motor Honda PCX ini. Nah, dan untuk teman-teman ya, saya review seperti ini apa yang saya alami. Ya mungkin dengan kalian yang sudah punya PCX juga mungkin agak berbeda ya. Nah, ini PCX 160 dan saya beli tahun 2022 Januari ya. Nah, di sini sih ya, apa sih kendala-kendalanya, apa sih yang saya rasakan gitu ya. Ya pokoknya kalau untuk saat ini yang lagi ngenes-ngenesnya kendalanya ya yang udah saya review ya di YouTube saya. Ini body ini pecah teman-teman ya, sampai sini. Dan kalau mau ganti ya 530-an lah, itu ori di resminya ya. Satu sebelah ini ya, tidak sama kiri ya, hanya kanan aja. Dan untuk headlamp ini juga kalau ganti 2.400-an ya, 2.400, 2.200-an ya. Itu belum ama masang ya. Dan rencana sih ini mau saya jual teman-teman ya. Maksudnya bukan motor yang mau saya jual, tapi headlampnya ini, lampu ini mau saya jual. Karena saya ada rencana mau ganti satu set. Dan ini sebetulnya cuma mikanya doang teman-teman ya. Lihat, cuma mikanya doang yang hancur. Dalamnya masih bagus ya, dalamnya masih bagus tuh. Jadi buat kalian yang minat, mungkin bengkel atau apa, bisa chat aja lewat IG saya ya. Nanti saya cantumin IG saya di deskripsi ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang mau saya bahas, yaitu pemakaian selama 8 bulan. Selama 8 bulan yang saya rasakan ya, karena kalau awal kan saya belum kemana-mana ya, belum ke jauh ya kan. Kalau ini udah sering pulang pergi dengan jarak jauh, lumayan jauh ya. Jadi yang saya rasain ya biasa shockbreaker di sini teman-teman ya. Shockbreaker kalau misalkan kita kayak ada polisi tidur ataupun ada gejolugan, itu agak bunyi kasar ya, kayak jeduk-jeduk gitu ya. Dan itu sih nggak terlalu masalah buat saya, karena kalau boncengan sih enggak, tapi kalau sendiri itu kerasa banget kasarnya di shockbreaker belakang teman-temannya ataupun suspensi belakang. Dan untuk kenyamanan juga masih stabil ya. Selama sejauh ini, selama 8 bulan masih stabil. Nggak ada yang namanya perubahan apapun. Tetap aja enak, di bawahnya tetap nyaman ya. Tetap nyaman. Untuk paling ini aja sih teman-teman keluhannya nih. Jam saya sih kurang tahu ya. Mungkin buat kalian bisa bantu jawab ya. Ini udah saya setting teman-teman ya. Udah saya setting. Jamnya kadang nggak sama di handphone otomatis ya. Di handphone kita ataupun di jam rumah ini beda. Mungkin karena sering mati kan, nggak 24 jam motor hidup ya. Tapi harusnya dia ada supply baterai sih. Maksudnya walaupun motor kondisi mati ya, dia tetap harus ada otomatisnya gitu ya. Nah, ini lama-lama jauh juga teman-teman ya. Sekarang aja di sini 1750, di sini 547. Tapi bisa disetting sih. Dan videonya kalau untuk kalian yang mau nyeting ataupun yang belum tahu cara nyetingnya, ada di deskripsi ya, video cara nyeting jam di speedometer PCX 160. Nah, untuk kontras juga udah saya setting ya. Cara kontras layar ini biar terang banget sama agar redup banget atau gimana, ini kontrasnya udah saya tutorialkan, ada juga linknya di deskripsi teman-teman ya, buat kalian yang membutuhkan. Nah, dan keluhan lainnya sih, kalau keluhan sih ya di paling biasa ya teman-teman ya. Ini banyak banget yang ngalamin keluhan yang sama, dimana joknya agak susah ya, tutup tangkinya susah banget ya. Jadi kadang harus sambil dipencet ini tombol, misalkan tombol pull, nggak bisa ya tuh, nggak bisa. Kadang harus sambil didorong, bahkan kadang didorong aja susah. Saya congkel ya, congkel pakai obeng. Dulu saya sering bawa obeng kecil seperti itu ya. Intinya ya nggak terlalu masalah sih, soal body sih saya nggak terlalu masalah teman-teman ya. Yang penting tuh mesinnya. Buat saat ini 8 bulan ini mesin masih lancar dan normal teman-teman ya. Dan banyak yang bilang mesinnya katanya kasar bang, katanya mesinnya kasar. Kalau soal kasar sih saya juga udah pernah ngadu ya.
ataupun pernah sharing ke dealer ya, dealer ataupun ke bengkel resmi Honda, dan ternyata 160 itu semuanya itu ini ya, semuanya itu emang kasar gitu. Jadi nggak ada yang namanya halus, emang semuanya sama seperti itu ya. Itu untuk peruntukan PCX yang 160, semuanya sama. Emang agak kasar ya, tapi itu bukan suatu masalah ya, karena itu emang udah dari sananya. Maksudnya bukan berarti awalnya halus tiba-tiba kasar ya, mungkin itu ada perubahan dari sistem mesin yang rusak. Kalau ini normal teman-teman ya, dari bawahnya, dari pertama turun saya tes juga kasar, dan saya sempat kaget ya, emang kasar suaranya. Mungkin karena cc yang tinggi atau apa, saya kurang tahu. Intinya agak kasar ya, agak kasar. Mungkin coba kita hidupkan aja teman-teman ya. Nah, suaranya ini emang agak kasar yang 160 cc ya. Nggak tahu kalau yang 150 yang sebelumnya ataupun yang versi Thailand, saya nggak tahu. Yang pasti ini bawaannya suaranya udah kasar kayak gini ya. Coba saya gas ya. Getarannya tinggi ya, getarannya tinggi. Nah itu teman-teman ya, ya normal lah ya, normal lah. Lah kok mati? Nggak apa-apa, dia mati. Oh ya, dia headlingnya aktif teman-teman ya. Kalau nggak digas mati, makanya dia mati sendiri ya. Karena saya aktifin mode headlingnya ini ya. Kalau saya off ya bisa aja tuh. Suaranya emang kasar semuanya, PCX 160 emang kayak gini, dan itu normal teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir buat kalian. Ya, intinya untuk keluhan sih tutup tangki, terus shock breaker belakang ya lumayan kasar gitu ya. Dan untuk depan sih oke-oke aja ya. Maksudnya nggak ada masalah, suspensi depan halus-halus aja. Dan untuk kenyamanan ya, maksudnya kenapa sih saya beli motor PCX 160 ini? Ya karena nyaman sih teman-teman ya. Sampai saat ini masih nyaman banget. Untuk nikungnya nyaman, untuk jigjagnya nyaman gitu ya. Jadi untuk speed nih ya, misalkan 160. Misalkan ini untuk 160 ini kita misalkan mencapai sampai speed 100, itu tuh masih halus banget. Masih halus banget. Halus banget. Gak ada masalah teman-teman ya. Saya pernah punya Vario ya, tapi ya kita nggak bisa ngebandingin sama Vario ya, beda versi lah. Cuma ini maksudnya nyaman banget gitu ya. Saya punya Vario 150. Saya pernah itu baru 80-90 speed ngebut ya, bawa motor Vario 150 yang tahun berapa tuh, 2017 kalau nggak salah. Itu tuh getarannya minta ampun, maksudnya ngeri gitu ya. Tapi kalau ini 100 aja itu masih stabil. Masih stabil teman-teman ya. Jadi kita 100 aja buat belok-belok itu enak. Coba kalau misalkan motor Vario ya, Vario yang 150 yang dulu ya, nggak tahu kalau yang sekarang, itu getarannya luar biasa ya. Kalau kita nggak turun gas terus nikung, 100 itu bisa jatuh gitu. Itu kalau untuk saya seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya mungkin itu aja ya. Jadi buat kalian yang punya keluhan di motor PCX ataupun punya masukan untuk PCX, ya silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Biar informasi kalian itu ataupun pengalaman kalian bisa manfaat juga untuk banyak orang ya. Jadi adanya video ini ya untuk edukasi, dimana kita sharing aja sih ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya niat jatuhin suatu nama perusahaan ataupun suatu brand ya. Ya intinya ini saya review apa adanya, sesuai apa yang saya rasakan gitu sih teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya mau menjatuhkan brand manapun seperti itu ya. Ya kalian bisa lihat ya di channel video saya semuanya seperti apa. Nyaman sih, nyaman ya. Ya sesuai harga sih, kalau kita bilang nyaman sih ya sesuai harga gitu ya. Dan sebelumnya saya udah pernah review juga ya, perbandingan PCX sama NMAX ya. Itu perbedaannya lumayan teman-teman ya. Oke, jadi kalau ada masukan tulis aja di kolom komentar sama teman-teman. Kita sharing aja di sini ya. Kita sharing aja. Mungkin ada yang belum sempat saya bahas ataupun ada yang belum sempat saya kasih tahu di sini. Tulis aja di kolom komentar ya.
Oke, mungkin cukup itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.